Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Fasilitator Pak Husni, yang terhormat pengajar praktek Ibu Sri Aningsih. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tahapan dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Dan di samping saya sudah ada Pak Zain, merupakan guru PAI di SMP Negeri 2 WH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Pak Zain? Ya, alhamdulillah sehat ya. Sehat ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, sehat terus ya. Pada kesempatan kali ini Pak Zain, Mada ingin melaksanakan supervisi akademik begitu, dan tahapan supervisi akademik ini prosesnya ada 3 tahap. Yang pertama ada praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga nanti pasca observasi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melaksanakan praobservasi mengenai kesiapan mengajar Pak Zain tentunya begitu. Ya, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membantu Pak Zain dalam mengembangkan kompetensi, di antaranya bisa kompetensi mengajar begitu ya Pak Zain. Dan kita akan ngobrol di sini Pak Zain ya. Ya. Silakan nanti bercerita saja, dan juga kegiatannya seperti yang disampaikan tadi untuk melihat kesiapan Pak Zain dalam mempersiapkan pembelajaran begitu. Setelah yang tadi saya sampaikan dari kegiatan kita kali ini, Pak Zain, kira-kira apa harapannya Pak dari Pak Zain sendiri? Ya, harapan yang pertama saya ingin melalui kegiatan praobservasi ini dapat meningkatkan kemampuan saya untuk dalam hal mengajar, meningkatkan profesionalisme saya terutama dalam menyampaikan materi-materi pelajaran kepada anak-anak. Baik, ya itu tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Zain, ingin meningkatkan kompetensi beliau begitu ya, dan diantaranya itu materi-materi yang akan diajarkan nanti begitu ya. Nah, terkait materi pembelajaran, kira-kira besok mau mengajarkan materi apa Pak Zain? Rencananya akan menyampaikan materi seputar praktek berwudu. Praktek berwudu ya? Iya, praktek berwudu. Wah, itu menarik sekali sepertinya kegiatan pembelajarannya ya, praktek Pak Zain ya. Untuk anak-anak yang kelas 7. Kelas 7 ya. Oh, berarti praktek wudu di kelas 7 begitu ya Pak Zain ya. Kemudian kalau boleh tahu tujuan pembelajaran dari yang sudah Pak Zain persiapkan itu apa kira-kira yang ingin dicapai dari pembelajarannya? Tujuannya diharapkan kepada anak-anak dapat memahami dan bisa mempraktekkan langsung materi tentang bagaimana caranya berwudu dengan melalui metode demonstrasi. Oke, jadi anak-anak diharapkan dapat memahami dan mempraktikkan praktek wudu ya, melalui tadi metode demonstrasi begitu Pak Zain ya. Kemudian kan untuk sampai di besok pembelajaran itu tentunya Pak Zain sudah melakukan beberapa persiapan sebelumnya begitu Pak Zain ya. Kira-kira apa saja nih persiapan yang sudah dilakukan untuk pembelajaran besok itu? Ya, adapun persiapan awalnya yaitu membuat RPP, kemudian menyiapkan materi-materi yang terkait dengan wudu, dan yang ketiga persiapan media pelajaran. Oh iya, menarik sekali. Ya. Ya. Kemudian terkait dengan materi yang disampaikan Pak Zain, ini biasanya anak-anak itu di mana mengalami kesulitan Pak Zain? Ya, untuk kesulitannya, sebenarnya kalau kesulitan itu sangat beragam ya, tergantung tingkat kemampuan siswa. Ada yang bisa langsung memahami ketika sekali kita sampaikan. Kemudian ada juga yang baru bisa memahami atau menangkap materi itu setelah kita menyampaikan 2-3 kali. Oh, jadi ya betul. Ya, Saya paham. Berarti
kemampuan siswanya Iya, yang beragam gitu, kemampuannya yang yang akhirnya membuat penyampaian materi pembelajaran itu sedikit sulit begitu ya iya, Pak Jen ya. iya betul Pak. Kemudian berarti itu kan sebetulnya terkait kesiapan belajar siswa gitu ya Pak Jen, kesiapan belajar siswa gitu. Jadi dari kesiapannya tadi Pak Jen mengelompokkan ada memang siswa yang sangat kesulitan gitu ya. Iya, Ada yang sulit, ada yang mudah dalam menerima pembelajaran. Pembelajaran. Nah, untuk terkaitan dengan kesulitan pembelajaran tadi, terkait kesiapan belajar siswa tadi ya, gitu. Kira-kira ada nggak metode atau strategi atau mode pembelajaran yang untuk mengajarkan materi tersebut gitu, untuk mempermudah untuk mengatasi kesulitan tadi Pak Jen? Oh iya, baik. Untuk strateginya yang kita terapkan, yang akan kita terapkan itu bagaimana yang kurang bisa memahami ini kita mengelompokkan dengan teman-temannya yang memiliki pemahaman lebih. Artinya ya supaya dibimbing oleh teman-temannya itu ya strategi yang kita siapkan melalui bimbingan temannya yang sudah lebih menguasai materi yang disampaikan. Baik. Berarti tadi bantuan yang diberikan kepada siswanya itu berupa apa istilahnya dibantu oleh temannya yang sudah tingkat pemahamannya lebih bagus begitu ya Pak Jen, dan mungkin praktiknya lebih bagus gitu ya Pak Jen. Kemudian dari persiapan ini ada yang masih kurang Pak Jen, mungkin di perangkatnya, di medianya? Untuk pembelajaran besok masih ada yang kurang atau mungkin udah cukup? Untuk persiapannya hanya materi, kita cari atau kita gali lagi lebih banyak lagi referensi-referensi pendukung, misalnya melalui internet atau video-video di YouTube. Oh iya. Berarti tadi yang perlu dilengkapinya hanya ini saja ya, di materinya saja yang perlu dilengkapi lagi begitu ya kira-kira Pak Jen ya. Kira-kira kapan mau dilengkapinya itu Pak Jen? Rencana mulai insya Allah mulai nanti sampai menjelang sehari sebelum kita. Oh iya, sehari sebelum pelaksanaan ya. Baik. Biasanya ada nggak yang membantu Pak Jen atau memang cari sendiri untuk persiapan materi media pembelajar, misalkan membuat media membutuhkan bantuan tidak, atau cukup sendiri saja? Kalau itu biasanya saya tanya kepada guru-guru yang lebih memahami, atau saya belajar bersama guru-guru yang lebih memahami, saya minta ilmunya. Berarti ini ya ada kolaborasi ya, ada kolaborasi dengan guru-guru PAI lainnya seperti itu Pak Jen ya, itu luar biasa. Jadi, nah kemudian dari kan ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan gitu Pak Jen ya. Dari kira-kira kompetensinya, area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Area pengembangan yang mana yang ingin dicapai gitu, dari kompetensi yang ingin dikembangkan gitu Pak Jen? Ya, dari melalui pembelajaran ini diharapkan kompetensi yang dicapai itu kompetensi pedagogiknya. Ya, lebih ke kompetensi pedagogi, bagaimana siswa memiliki pemahaman terkait dengan wudhu itu sendiri. Baik. Berarti melalui kompetensi pedagogik, berarti dari kemampuan mengajar, melalui kemampuan mengajar yang baik yang dipersembahkan oleh Pak Jen. Kemudian dari persiapan tadi itu kompetensinya itu kompetensi pedagogik gitu ya. Dengan area pengembangan mungkin lebih ke ini ya Pak Jen ya, tadi mempersiapkan materi itu, mempersiapkan media seperti itu ya Pak Jen ya, seperti mempersiapkan media pembelajaran gitu. Iya Pak, benar. Kemudian strateginya kira-kira ada nggak untuk mengembangkan kompetensi tersebut, yang misalkan dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti apa Pak Jen? Ya, biasanya kalau saya untuk mengembangkan kompetensi atau kemampuan diri saya itu dengan belajar baik melalui di YouTube, pengembangan kompetensi seperti membuat video. Oh iya betul ya. Seperti itu ya. Jadi
Pak Jen belajar mandiri gitu ya, belajar mandiri. Kemudian tadi juga di depan seperti singgung ada juga bertanya ke guru-guru lain terkait untuk melengkapi materi itu gitu. Jadi memang itulah strategi pengembangan kompetensi yang hendak dilakukan oleh Pak Jen gitu ya. Nah, mungkin itu saja Pak Jen saya kira untuk praobservasinya. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan hari ini gitu. Siap. Kemudian berarti kapan nih kita melaksanakan observasinya? Untuk waktunya kita sesuaikan dengan jadwal pembelajaran, mungkin hari Kamis. Hari Kamis di kelas 71. Baik, hari Kamis di kelas 71 ya. Baik, demikian wawancara kami dengan Pak Zain, guru PAI di SMP Negeri 2 Woha. Selanjutnya setelah tahapan ini tentu kita akan sama-sama melaksanakan observasi nanti pada hari Kamis di kelas 71 Pak Jen ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membuka kegiatan ini dengan berdoa ya. Ada yang bisa memimpin doa? Doa? Atau ketua kelas yang waktu ini? Ya, silakan. Ketua kelas memimpin kegiatan kita dengan berdoa. Ya. Apa? Sebelum belajar, mari kita mengatakan doa berdoa mulai. Tata cara berwudu dengan baik dan benar ya. Yang pertama tadi berwudu itu dimulai dari, ada berapa rukunya? 6. Pertama dimulai dari ini. Ya. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Kemudian mencuci tangan hingga siku. Kemudian yang ketiga dan keempat membasuh kepala. Kemudian yang terakhir kelima membasuh mencuci kedua kaki hingga mata. Kemudian yang keenam tertib itu artinya berurutan ya, mulai dari niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, dan membasuh atau mencuci kaki. Itu harus tertib. Ini pertanyaannya, kalau ada yang berwudu mulai dari kaki duluan, sah apa enggak? Tidak sah. Kalau mulai berwudu dimulai dari mencuci telinga dulu. Tidak? Ini sekarang Pak Guru tanya lagi ya. Misalnya sedang berwudu nih, kalian sedang berwudu. Kemudian kalian sholat. Marah ya. Marah nih, udah berwudu nih. Kemudian sholat. Ternyata Bara ini dia ingat ternyata wudhunya dia lupa berkumur. Apakah sholatnya sah atau
harus wudhu ulang? Sholatnya sah atau wudhu ulang? Yang sholatnya sah angkat tangan. Yang sholatnya sah angkat tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Angkat tangan. Oh enggak. Jadi 1, 2, 3. Yang harus wudhu ulang angkat tangan. Oh berarti semuanya wudhu ulang ya. Ini yang berangkat tangan ini apa? Jawabannya enggak. Berarti yang harus wudhu ulang banyak. Barat? Pilih wudhu ulang atau sah sholatnya? Oke, turunkan. Jawabannya sholatnya sah. Karena berwudu itu kalau tidak berkumur nggak apa-apa, hanya sunnah. Yang buat wudu kita batal itu ketika rukunnya kita tidak mencuci wajah. Nah, sekarang kalau ditanya lagi ya, pada saat berwudu kita lupa mencuci kedua kaki. Bagaimana hukum wudunya? Apakah sah atau tidak? Kita lupa mencuci kaki, sah atau tidak? Ada yang sah? Angkat tangan yang sah. Nah, masih bagus ya. Ini kalau kita lupa cuci kaki, sah atau tidak wudu kita? Sah. Bebas tangan dulu, bebas. Oke. Artinya kalau kita tidak mencuci kaki, wudu kita harus wudu ulang. Ingat ya. Sekali lagi, kalau kita wudu, kita lupa mencuci kepala. Lupa mencuci kepala nih, hanya mencuci kita lupa mencuci kepala aja ya. Tidak sah. Gimana? Wudu kita sah apa enggak? Sah atau tidak? Tidak. Oke, jawabannya betul, tidak sah wudu kita. Oke, kalau kita lupa mencuci telinga, pada saat berwudu sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah wudunya? Tidak. Sah wudunya? Iya. Ada yang tidak? Tidak. Tidak sah. Ada yang tidak sah lagi? Kita berwudu lupa mencuci kedua telinga kita nih. Kalau para bilang tidak sah, yang lain? Sah. Oke, jawabannya adalah Sah. sah. Iya, sah ya. Berarti para sendiri yang tidak sejalan jawabannya. Bagaimana ya? Kegiatan untuk penutup. Ya, kita ingin tutup kegiatan ini dengan game lagi. Game seperti tadi ya. Kita akan adu bagaimana fokusnya, masih bagus atau udah hilang konsentrasinya. Silakan semuanya berdiri. Berdiri. Yang tidak ikut kelompoknya nanti dapat hadiah di depan. Nanti ada hadiah yang Ayo, sholat. sholat ini biasa. Rukun wudu. Oke, 2 orang lagi. Yang lain judul ya. Yang lain tetap di tempat di kursinya. Yang lain tetap di kursinya. Ada baru 2 orang yang dapat hukuman ini. Nanti ada lagi.
sekarang sholat isya. Sholat isya. Enam rakaat sholat isya. Oke, di depan. Lanjut sudah nih. Lagi sekali ya, lagi sekali. Lagi sekali pertanyaannya. Kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah itu? Cari mana kelompoknya? Ada berapa? Mana yang betul? Ada berapa kitab Allah? Oke, masih fokus berarti kita Allah itu ada? Empat. Betul semua, masih duduk. Masih sekali pendapat. Misalnya Pak Guru sebut rukun iman, iman yang keberapa? Kalian bisa cari teman-temannya ya. Iman kepada hari kiamat. Iman keberapa? Hukumannya sebutkan 4 kitab Allah tadi semuanya ya. Islam kita. Semuanya satu-satu dulu. Kita dulu. Ya sama-sama. Satu-satu sebutnya. Yang pertama kita Islam. Yang pertama kita Kitab Jabur. Yang kedua kitab Taur. Yang ketiga kitab Yang terakhir kitab Oke, betul. Sehingga bisa diterima oleh semua siswa. Berarti selain metode demonstrasi ini diupayakan nanti bervariasi lagi agar lebih efektif lagi begitu ya. Kemudian selanjutnya area
area yang pengembangan yang ingin Pak Jen lakukan kan saya sudah tidak pengembangannya ya nanti kalau yang saya tangkap dari tadi ini mencoba pengembangan lagi untuk pelajarannya ya pelajarannya yang kan sudah baik ini nah nanti mencari lagi variasi penanganan lain. Kemudian strategi yang ingin dilakukan Pak Jen untuk memperbaiki kan pasti kemarin ada ya adalah yang penyempurnaan ya. Kira-kira strateginya apa nih? Rencana ataupun strategi yang saya siapkan itu ingin menambah referensi, kemudian sharing dengan guru-guru dan kepala sekolah, minta masukan bagaimana model pembelajaran yang lebih bagus lagi. Ada sharing, ada kolaborasi juga di sini ya dengan guru-guru lain. Sharing, kolaborasi gitu ya. Jadi dua hal itu ya yang nanti akan Pak Jen coba strateginya seperti itu ya. Gitu. Nah, jika Pak Jen berkesempatan melaksanakan sharing atau kolaborasi itu, kira-kira kapan Pak Jen waktunya ingin melaksanakan itu? Untuk waktu ini saya harapkan lebih cepat, lebih baik. Saya anak-anak bisa langsung ada kontinuitas dari pembelajaran sebelumnya. Kemudian targetnya berapa lama itu? Untuk waktu bicara dengan kami dulu berapa minggu sebelumnya tadi itu ada cepat menerima juga apa yang menjadi kebaikan untuk mereka gitu ya. Kemudian kalau di sekolah ini nih, tadi kan sebetulnya sudah disebutkan ya, kepala sekolah, ada guru-guru dan yang lain ini yang memotivasi Pak Jen atau yang menjadi sumber inspirasi Pak Jen untuk melaksanakan itu siapa gitu? Siapa? Apakah guru? Apakah siapa mungkin memotivasi dia melakukan sumber inspirasi. Iya, sumber inspirasi itu yang pertama kepala sekolah, kemudian ada juga guru-guru, ya termasuk guru-guru penggerak yang mendampingi atau yang membimbing ini juga termasuk bagian daripada inspirasi supaya saya terus meningkatkan kemampuan saya. Dan alhamdulillah di proses nanti kita bagaimana sama-sama kita kembali lagi pembelajaran yang dirasakan di sekolah itu harus betul-betul berpihak kepada murid ya, kepada anak-anak kita. Jadi memang itulah kita bagaimana anak-anak kita itu menjadi prioritas kita. Terima kasih Pak Jen atas percakapan kita di kelas kalkulasi. Semoga kita bisa terus sama-sama menuju pembelajaran yang lebih baik. Selamat mengembangkan diri Pak Jen. Ya, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.